Baik Bapak Ibu, calon peserta seleksi P3K tahap kedua yang sekarang sedang melakukan pemilihan formasi ataupun mungkin sedang bersiap-siap memilih formasi, menunggu sampai detik-detik terakhir mungkin karena masih dihinggapi oleh kebingungan atau kegalauan untuk memilih formasi yang harus Bapak Ibu pilih. Nah, berikut saya akan bagikan beberapa tips Bapak Ibu ya, agar peluang Bapak Ibu lolos itu semakin besar. Nah, tips pertama Bapak Ibu silakan cari ya hasil seleksi tes P3K tahap pertama. Tentunya yang sudah pasca sanggah. Nah, di sini Bapak Ibu nanti akan mendapatkan banyak informasi. Salah satunya Bapak Ibu bisa cek semuanya di sini. Terutama yang jurusan Bapak Ibu ya, misalnya PGSD ya, cari nanti sekolah-sekolah SD. Nanti Bapak Ibu akan dapatkan sekolah yang pelamarnya kosong di tahap pertama. Berarti di sana tidak ada guru induk. Kemudian berdasarkan hasil ini, Bapak Ibu juga nanti akan bisa mendapatkan data siapa-siapa saja nanti pesaing saya misalnya. Kemudian dari sini juga Bapak Ibu akan mendapatkan data juga formasi di sekolah apa yang paling banyak, terutama untuk jurusan Bapak Ibu. Ini misalnya saya akan tunjukkan ya. Nah ini, untuk guru IPS, ini saya pakai yang di Kabupaten Buleleng. Guru IPS di SMP Negeri 2 Berokak ini dibutuhkan 4. Pelamarnya di gelombang pertama ada 4. Induk semuanya, tetapi yang lolos baru hanya 1. Sehingga untuk gelombang kedua ini masih ada 3 formasi kosong. Nah, tujuannya apa menganalisis ini Bapak Ibu? Ya tentu di tempat yang lebih banyak formasi yang tersedia, peluang untuk lolosnya juga akan lebih besar, kan gitu. Tentu juga nanti akan ada tips berikutnya yang mengikuti. Kalau misalnya numplek semua nanti pelamar di sini, ya tentu peluangnya akan semakin kecil kan itu. Nah, biar tidak numplek, apa yang harus dilakukan? Nanti ikuti terus, saya akan bagikan lagi. Kemudian dari data-data ini juga kan Bapak Ibu bisa melihat skor pesaing di tahap pertama. Sudah bisa pemetaan lah kira-kira siapa yang skornya lebih tinggi daripada saya, lebih rendah daripada saya. Kalau Bapak Ibu tidak memiliki file ini, nanti Bapak Ibu bisa cek di sini ya, di portal ini sscsn.bkn.go.id. Bapak Ibu cari ini layanan informasi hasil seleksi P3K guru. Nanti diklik saja. Ini mungkin sekarang sedang tidak normal webnya ya. Dari tadi saya coba tidak bisa, mungkin sedang gangguan. Nanti setelah mengklik ini nanti Bapak Ibu akan diarahkan untuk mengklik provinsi. Nah, setelah klik provinsi di dalam itu akan ada hasil-hasil di tiap-tiap kabupaten. Nanti Bapak Ibu pilih kabupaten Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini biar tidak lama saya akan lewati saja ini. Yang jelas dari data yang Bapak Ibu dapatkan di gelombang 1 ini ada banyak data sebenarnya yang Bapak Ibu dapatkan kalau Bapak Ibu analisa. Kemudian tips berikutnya Bapak Ibu adalah cek linearitas Serdik, sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Ya, ini ada edaran dari Direktur Jenderal GTK ya, Kemdikbud nomor sekian-sekian tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran pengadaan guru P3K tahun 2021. Nah, di sini Bapak Ibu lihat. Karena banyak sekali yang bertanya, saya ijazahnya matematika, apakah boleh melamar di SD? Saya ijazahnya fisika, apakah boleh melamar di SD? Kemudian saya ijazahnya PGSD, apakah boleh melamar SMA? Karena setelah saya daftar yang muncul itu hanya SMA pilihannya. Nah, Bapak Ibu cek di sini. Di sini lengkap sekali Bapak Ibu, semua disajikan. Ternyata PGSD linear ke SMA. Bapak Ibu mau lihat? Ini coba saya akan carikan ya. Ini kan guru sekolah dasar. Nah, ini Bapak Ibu. Ini yang kuning. Ini kan program studi atau ijazah S1 Bapak Ibu. Ini kode bidang sertifikasinya
ya kalau tidak mempunyai sertifikat pendidik atau belum sertifikasi, ini diabaikan saja Bapak Ibu. Nah di sini sekarang satuan pendidikan yang linear dengan ijazah Bapak Ibu dan bidang studi atau mata pelajaran yang diambil. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Kalau ke SD kan sudah jelas jadi guru kelas. PGSD ini linear ke SMP mengajar matematika. Linear ke SMK mengajar matematika. Linear juga ke SMA mengajar matematika. Berarti yang PGSD ini bisa ternyata ya Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa untuk melihat linearitas Bapak Ibu biar tidak lagi banyak pertanyaan. Saya boleh ke sini nggak? Saya boleh ke sana nggak? Nah, Bapak Ibu lihat. Pada saat Bapak Ibu melakukan pendaftaran, kan memilih formasi. Sini kan muncul. Nah, pada saat memilih jabatan ini Bapak Ibu, ya saya stop. Di sini akan muncul, ini kan S1-nya pendidikan akuntansi, tetapi serdiknya PPKN. Karena yang diutamakan duluan itu kan serdiknya, baru kualifikasi pendidikannya. Nah, kalau dilihat di surat edaran tadi tentang linearitas itu, PPKN itu linear lebih daripada 4 ini, ya. Tetapi di sini hanya muncul 4. Kenapa? Ya, penyebabnya adalah karena formasi-formasi yang lainnya itu sudah terpenuhi di gelombang 1. Atau bisa juga formasi lain yang linear dengan ini tidak tidak dibuka ya di kabupaten ini. Nah, sisa formasi yang tersedia di gelombang kedua hanya 4 jurusan ini. Sehingga jurusan ini nanti bisa dipilih. Yang mana saja boleh, tergantung dari tujuan Bapak Ibu masing-masing. Nah, ada juga yang bertanya, saya jurusan BK, kemudian saya cek di hasil P3K tahap 1, formasi guru BK di kabupaten saya masih banyak yang kosong. Kok sekarang tidak muncul formasi jabatan guru BK-nya di tahap kedua ini? Ya, kalau Bapak Ibu mengalami hal seperti itu, belum muncul, padahal masih ada formasi kosong di kabupaten Bapak Ibu, ya ditunggu saja. Mungkin webnya belum stabil ya. Ditunggu saja, barangkali mungkin masih proses update data dari sistem untuk di kabupaten Bapak Ibu masing-masing. Karena dari informasi yang saya dapatkan ada 10 kabupaten ya yang belum bisa melakukan pemilihan formasi di tahap kedua ini. Karena prosesnya masih menunggu finalisasi proses sanggah di kabupaten tersebut. Ya, barangkali juga Bapak Ibu yang di luar kabupaten tersebut ya, di luar 10 kabupaten tersebut juga ada yang mengalami hal seperti itu. Bapak Ibu tinggal rajin-rajin saja cek ke web pendaftaran untuk tahap kedua ini. Mungkin baiknya di jam malam ya, di saat webnya tidak terlalu banyak yang akses. Nah, jadi jelas ya Bapak Ibu untuk linearitas, biar Bapak Ibu lagi banyak bertanya tentang linearitas. Kalau sudah muncul di sini berarti linear Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa tentukan mau pilih yang mana. Kemudian langkah berikutnya Bapak Ibu, yang ketiga ya, Bapak Ibu silahkan lakukan pemetaan. Ya, pemetaan Bapak Ibu bisa lakukan dengan sesama peserta yang sejurusan di kabupaten Bapak Ibu masing-masing. Ya, dilakukan pemetaan dulu. Mungkin bisa minta difasilitasi oleh MGMP di masing-masing jurusan. Tujuannya apa? Ini untuk mengetahui biar tidak terjadi penumpukan pelamar di satu sekolah. Ya, kalau bisa dipecah. Apalagi misalnya begini, formasi guru matematika di Kabupaten Bapak Ibu yang kosong masih ada 2, sedangkan pelamar sekarang ada 10. Kan 2 nanti direbut oleh 10 kalau Bapak Ibu memaksakan merebut formasi matematika itu. Nah, untuk guru matematika SMP kan boleh melamar di SD. Siapa tahu nanti ternyata setelah dilakukan pemetaan pelamar SD-nya kurang daripada formasi yang tersedia. Kan berarti nanti akan ada sekolah yang kosong di SD. Nah, kenapa Bapak Ibu tidak ke SD saja? Ya, kan lebih besar peluangnya. Kalau misalnya di satu SD Bapak Ibu melamar, yang kebetulan Bapak Ibu sendiri nanti pelamarnya, ya kan bersaing dengan diri sendiri. Bapak Ibu hanya perlu lulus passing grade. Beda halnya nanti kalau 2 formasi Bapak Ibu perebutkan dengan 10 orang. Anggaplah
satu formasi 5 orang. Nanti Bapak Ibu kan bersaing dengan yang lain. Ini terutama untuk yang tidak memiliki serdik. Ya, kalau yang memiliki serdik sih peluangnya sudah cukup besar. Tetapi kalau serdik dengan serdik itu nanti pusing lagi. Ya, inilah tujuannya untuk melakukan pemetaan. Karena di tahap kedua ini tidak ada lagi induk non induk, tidak ada lagi sistem kunci mengunci ya. Ini tarung bebas. Apakah afirmasi tetap berlaku? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Afirmasi tetap berlaku, sama halnya di tahap 1. Apa dasarnya? Dasarnya adalah Permen-Pan RB nomor 28 ya, tahun 2021. Ya, saya akan perlihatkan. Ini saya akan perlihatkan. Ini Bapak Ibu. Di sini penamaan nilai kompetensi teknis di paragraf 6 pasal 28 tidak mengatur untuk gelombang 1 saja. Ini sifatnya umum di sini. Berarti di sini juga berlaku untuk seleksi tahap kedua dan tahap ketiga. Ya, tetap berlaku ini afirmasinya. Ya, yang serdik kan sudah jelas, itu 100% afirmasinya. Nah, lain halnya dengan proses seleksinya. Proses seleksinya di sini diatur untuk seleksi tahap 1 ketentuannya seperti apa, jelas di sini ya. Nanti Bapak Ibu yang tidak memiliki filenya, saya akan sertakan di link deskripsi pada video ini. Bapak Ibu bisa download. Kemudian tadi saya bilang tidak ada istilah induk non induk tarung bebas. Ya, apa dasarnya? Ini dasarnya Bapak Ibu. Kalau di tahap 1 ini ya, seleksi kompetensi 1 pasal 29, ini jelas bahwa saya akan langsung tembak ke poinnya saja ya. Nah nih, dalam hal kebutuhan P3K tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, saat ini pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut selama serdik atau kualifikasi pendidikannya sesuai. Dan yang B, jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam huruf A tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Nah, inilah yang menyebabkan kemarin kenapa banyak yang tidak lolos walaupun memenuhi passing grade, terutama untuk sekolah non induk. Meskipun yang sekolah induknya itu tidak lolos passing grade, tapi tetap yang non induk tidak boleh merebut formasi di sekolah itu, kecuali formasi yang tersedia melebihi kuota dari guru sekolah induknya, baru boleh. Itu ya jelas. Nah, kemudian yang di tahap kedua ini tidak ada ketentuan yang mengatur itu. Di tahap kedua kalau Bapak Ibu cek ini ya, cuma mengatur pelamar siapa saja boleh yang mengikuti. Kemudian ini ketentuannya ini, bagi pelamar yang mengajar di anak usia dini, PAUD, taman kanak-kanak, sekolah dasar atau SMP dapat melamar di antara pilihan bentuk satuan pendidikan tersebut di wilayah kabupaten tempat pelamar mengajar pada mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan pelamar. Begitu juga untuk yang SMA, SMK atau luar biasa, dia boleh di wilayah provinsi tempat mengajar. Itulah sebabnya ketika Bapak Ibu lakukan proses pendaftaran, kabupaten itu terkunci, tidak bisa diubah karena ini dia yang mengatur. Ya, hanya boleh melamar di kabupaten tempat Bapak Ibu mengajar. Tapi untuk yang memiliki serdik yang tidak mengajar, ya ini ketentuan. Pelamar yang kriteria ayat 1 huruf D, D kan yang berserdik ini lulusan PPG. Yang huruf D tadi ini ya, memilih kebutuhan P3K di sekolah yang sesuai dengan domisili pelamar dan sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikannya. Ya, kabupaten misalnya lulusan PPG ini berada di kabupaten A, ya dia harus melamar di kabupaten A, tidak boleh ke kabupaten B untuk yang tahap kedua ini. Jadi itu dasar hukumnya Bapak Ibu ya, biar tidak lagi nanti ada perdebatan. Nanti sertik tidak akan berlaku ya, di tahap kedua, berlaku Bapak Ibu. Biar jangan nanti Bapak Ibu salah menafsirkan. Kemudian tips yang keempat Bapak Ibu, untuk bisa peluang lolos yang lebih besar, ya timbang dengan baik Bapak Ibu ya, berdasarkan hati nurani Bapak Ibu masing-masing. Karena Bapak Ibu lah yang mengetahui kemana peluang saya lebih besar. Itu misalnya, kalau peluangnya lebih besar ke SD, silahkan ke SD. Kenapa tidak? Yang penting Bapak Ibu bisa lolos di seleksi
tahap kedua ini. Kalau misalnya hanya tersedia pilihan ke SMA yang tadi saya katakan untuk yang pergi SD, ya aku boleh buat, pilih saja di SMA, ikut saja tes, walaupun nanti bersaing, ya tidak apa-apa karena sudah tidak mentok pilihannya. Tapi bagi Bapak Ibu yang masih memiliki peluang untuk memilih sekolah lain agar peluang lebih besar, lakukan saja, walaupun beda jenjang, misalnya dari SMP ke SD, tidak apa-apa. Nah tentu resikonya ada, ya, resikonya nilai tidak akan terpakai jika Bapak Ibu memilih formasi jabatan lain walaupun satu jenjang, misalnya awalnya PPKN, kemudian di gelombang kedua di PPKN di gelombang 1 dan di gelombang 2 memilih IPS, maka nilai Bapak Ibu yang di tahap 1 itu tidak akan bisa dipakai. Begitu juga kalau Bapak Ibu misalnya awalnya mengajar di SMP memilih formasi ke SD, maka nilainya yang di tahap 1 juga tidak akan terpakai. Tetapi kalau merasa peluangnya ke sana lebih besar, ya kenapa tidak dilakukan? Lakukan saja. Kemudian dasar nilainya ini terpakai atau tidak terpakai, Bapak Ibu bisa lihat juga ya di Permenpan RB nomor 28 ini. Ya, ada dasar hukumnya biar nanti tidak dibilang saya ini asal bunyi. Nilai seleksi kompetensi 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 2, ya ayat 2 ya. Ayat 2 kan nilai yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Kembali lagi ke atas. Yang apa-apa. Yang ini ya, ayat 2 ya. Dapat ditentukan dari nilai terbaik di antara nilai sebagai berikut. Nilai seleksi kompetensi 1, nilai seleksi kompetensi 2. Artinya kalau nilai seleksi kompetensi 1-nya lebih tinggi, nanti dipakai nilai seleksi kompetensi 1. Kalau nilai seleksi kompetensi 2 yang lebih tinggi, nanti dipakai nilai seleksi kompetensi 2 dengan ketentuan. Ya, nilai seleksi kompetensi 1 itu memenuhi ambang batas, dan pada seleksi kompetensi 2 pelamar memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi 1. Ya, artinya jabatan yang dipilih sama, satuan pendidikan juga sama. Kalau SMP ya SMP, kalau milih IPS ya IPS, itu maksudnya Bapak Ibu ya. Oke, jelas Bapak Ibu ya untuk yang tips keempat ini. Kemudian tips yang kelima Bapak Ibu, ya Bapak Ibu lakukan persiapan dengan lebih matang untuk mencapai passing grade, terutama Bapak Ibu yang kalau sudah melakukan pemetaan melamar di sekolah itu hanya sendiri. Kalau Bapak Ibu hanya perlu mencapai passing grade karena tidak ada pesaing. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah terlanjur mendaftar dan kumpul dengan yang memiliki serdik, tidak usah pesimis, Bapak Ibu tetap optimis. Lakukan lagi persiapan dengan lebih matang, karena bukan hal mustahil Bapak Ibu bisa mengalahkan yang punya serdik. Ya, ada banyak kemungkinan, kan ada hasil tes di tahap 1, ya saya lihat tadi beliau memiliki serdik, tetapi ternyata tes sosiokulturalnya tidak terpenuhi passing grade-nya. Bisa jadi juga ada kemungkinan lain. Pokoknya Bapak Ibu positif saja, jangan terlalu banyak mengeluh. Ya, positif, persiapan dengan matang, lebih banyak belajar. Kalau sudah rezeki Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu akan mendapatkannya. Itu aja Bapak Ibu ya, dan jangan lupa Bapak Ibu sertai dengan doa. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua lolos pelamar di tahap kedua ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat.